Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Balkis Arika Rifda Syaikan. Halo teman-teman, kembali lagi di TTA Tanya-Tanya Alumni. Kali ini kita kedatangan alumni dari MTS PPI 219 Ranca Bali. Oke Teh, pertama-tama Teteh boleh memperkenalkan nama Teteh terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Ajijah. Saya dari alumni PPI 219 Ranca Bali. Di sini saya menghadiri acara TTA Tanya-Tanya Alumni. Oke Teh, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada Teh Lutfi karena sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara TTA kali ini. Teh, aku punya beberapa pertanyaan nih buat Teteh. Apa tuh? Apakah Teteh siap? Insya Allah. Oke, kita langsung aja ya Teh. Pertanyaan pertama, apa kebiasaan buruk atau masalah terbesar Teteh sebelum mondok di sini? Kebiasaan buruk sebelum masuk ke MTS ini, dulu Teteh bisa dibilang tomboy atau perlakuan Teteh seperti laki-laki. Karena sebelum masuk MTS, Teteh sering main bola tanpa ingat waktu. Kadang sampai dimarahin, sampai mandi pun susah karena emang tidak bisa berhenti untuk melakukan aktivitas itu. Nah, setelah masuk ke sini emang masih terbawa ke MTS ini. Kegiatan itu ya main bola, tapi dengan seiringnya waktu Teteh mencoba berubah buat bisa lebih menjadi UG. Jadi menghilangkan kebiasaan itu, menghilangkan main bola walaupun emang agak susah, tapi dengan berjalannya waktu Teteh bisa menghilangkan kegiatan itu. Oke, kita lanjut ya Teh. Hari-hari pertama di PPI 219, apa yang paling berat buat Teteh? Menurut Teteh yang paling berat itu menghafal. Karena emang sebelumnya juga Teteh kan dulu pas SD pasti ada mengaji. Nah, pas mengaji juga pasti ada yang namanya menghafal, tapi ketika masuk MTS, hafalan itu jadi lebih banyak dan lebih menumpuk. Nah, di sana kan pasti kita belum terbiasa dengan hafalan yang begitu banyak. Contohnya menghafal tarikh. Kan itu ada satu halaman beberapa nomor. Nah, di sana itu emang bahasanya Arab dan harus dihafal dengan artinya kalau pas masa zaman Teteh. Nah, itu Teteh belum terbiasa untuk menghafal Arab sama artinya. Jadi kalau sebelumnya kan Teteh cuman menghafal Arabnya aja, tapi ini dengan artinya, dan itu menurut Teteh itu sangat menantang. Kita lanjut ya. Aturan apa yang awalnya Teteh benci tapi sekarang Teteh syukuri? Aturan di sini itu membawa HP, karena emang kan di sini asrama itu nggak boleh bawa HP kan. Teteh asrama, jadi nggak boleh bawa HP. Tapi setelah di sekolah selanjutnya boleh bawa HP. Nah, Teteh baru sadar ternyata emang HP itu emang berpengaruh. Nah, di sekolah selanjutnya Teteh di Mualimin itu tuh HP emang nggak berhenti, jadi nggak ada batasan main HP. Nah, terus dengan adanya HP kita nggak terlalu dekat sama sesama asrama, karena sebelumnya di asrama kan nggak ada HP kan di sini. Jadi kebanyakan itu saling sharing, ngobrol, dekat sama satu sama lain seasrama itu. Tapi ketika Teteh di asrama baru, di sekolah baru, itu beda, soalnya adanya HP. Jadi
itu fokus masing-masing sama HP masing-masing. Oke. Momen apa yang bikin Teteh mulai berubah? Momen di sini di sekolah ini pernah Teteh pas masih di asrama kan Teteh nakibah. Nah, dulu itu dari jam 7 udah Isya gak boleh jajan keluar, itu dimarahin. Tapi Teteh melanggar itu padahal di sana Teteh udah nyadar Teteh ini nakibah kan, mimpin, tapi bisa-bisanya Teteh melakukan itu jajan di atas jam 7 setelah Isya, padahal itu udah dilarang. Itu mulai sadar Teteh bahwa itu salah dan Teteh mulai berubah. Oke. Kita lanjut ya. Siapa sosok guru atau ustadz yang paling berpengaruh buat Teteh? Almarhum Pak Wawan, soalnya beliau emang tegas dengan cara mengajar, dengan cara menyampaikan. Emang sosok beliau itu kan tegas ya, jadi dengan ketegasannya bisa gampang nerap gitu ke Teteh, karena kan emang nggak semua bisa dinasehati dengan lemah lembut. Ada juga yang harus dengan tegas. Nah, Teteh itu harus dengan tegas, jadi gampang buat Teteh berpikir gitu. Nah, contohnya sosok beliau, karena beliau mau ngajar pas Teteh jadi nakibah, pernah dimarahin sama beliau karena ya Teteh melanggar itu, dan Teteh langsung berpikir oh ini salah gitu, kayak gini. Ya. Pelajaran atau kebiasaan apa di PPI yang paling mengubah cara Teteh berpikir? Kebiasaan, kembali lagi sama yang tadi, emang paling sering sih Teteh, paling sering itu melanggar itu jajan di atas jam 7. Itu paling sering melanggar itu. Oke. Kapan pertama kali Teteh sadar, oh aku nggak sama seperti dulu? Pas udah lulus dari sini, dari Mualimin, Teteh sadar bahwa sekarang diri Teteh yang sekarang tuh beda sama yang dulu. Soalnya kan dulu kayak ada batas-batasan kan, kayak harus kerudung panjang, kesaki atau yang lainnya. Tapi Teteh sekarang berkebalikan, dan Teteh sadar kok aku jadi gini gitu kan. Padahal dulu semenutup itu. Nah, oke. Hal apa yang sekarang bisa Teteh lakukan tapi dulu rasanya mustahil? Berbicara di depan orang. Kan dulu Teteh malu ya kalau misalnya disuruh ceramah depan banyak orang, tapi sekarang kayak kecanduan. Jadi kayak menantang aja gitu. Kalau misalnya kadang kalau misalnya pas di Mualimin kan ada yang namanya PLKJ kan. Nah, Teteh pas PLKJ itu kadang suka, kalau misalnya ada yang tidak bisa tuh kadang menawarkan diri, karena emang ketika kita sudah berani berbicara di depan orang lain, kayak kita tuh pengen lagi gitu. Nggak ada yang namanya malu, karena kita merasa kita udah udah percaya diri gitu. Jadi ya udah jadi kecanduan. Ya. Setelah lulus dari PPI 219, hikmah apa yang Teteh rasakan dan terasa sampai Teteh melanjutkan ke pesantren lain, bahkan sampai sekarang? Hikmahnya menurut Teteh dari cara menghafal sih, kan awalnya Teteh tidak terbiasa menghafal banyak paragraf, jadi terbiasa sampai ke jenjang Mualimin. Jadi kan kalau misalnya di jenjang Mualimin lebih banyak kan pelajarannya, lebih banyak menghafal juga. Nah, Teteh jadi mulai terbiasa dengan menghafal banyak gitu. Ya. Teteh,
Bisakah Teteh bacakan surat Al-Quran dari juz 28 atau juz 29 untuk menyemangati kami dalam program tahfidz yang kami jalani? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma raji'il basara karrataini qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuma lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Oke Teh, terima kasih ya. Kita lanjut. Pesan Teteh buat adik-adik Teteh. Pesan dari Teteh buat adik-adik dari di MTS PPI 219 Ranca Bali. Ya walaupun memang awal-awal pasti ada yang namanya nggak betah kan. Mau asrama mau enggak pasti ada yang namanya enggak betah karena kita belum beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya yang awalnya kita nggak tahu yang namanya pesantren itu kayak gini kan, beda banyak aturan, tapi kita harus bisa belajar beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada di pesantren karena kan beda kan umum sama pesantren. Nah, pesan dari Teteh harus tetap semangat karena dengan seiringnya berjalan waktu, yang Teteh rasain lama-lama itu kita jadi terbiasa dengan peraturan, terus dengan orang-orang yang di sekitar kita di pesantren itu beda dengan cara menghafal, dengan banyak hafalannya, dengan banyak tugas. Nah itu beda dengan cara kita bersikap. Nah terus dengan seiringnya berjalan waktu juga kita akan betah dengan kalau kita misalnya sudah merasa nyaman dengan pesantren ini, jadi kita merasa betah dan kalaupun sudah lulus kita pengen balik lagi gitu yang Teteh rasain. Pertanyaan terakhir, apa pesan Teteh untuk orang tua yang masih ragu menyekolahkan anaknya di sini? Pesan dari Teteh buat orang tua yang ragu buat nyekolahin anaknya di sini, karena misalnya memandang dari sekolah ini nggak terlalu terkenal kan, tapi belum tentu yang terkenal juga murid-muridnya atau pelajaran di dalamnya itu nggak terlalu mengikuti sunnah. Walaupun emang semua pesantren pasti mengikuti sunnah, tapi nggak kebanyakan pesantren itu walaupun terkenal tapi di dalamnya itu nggak terlalu nggak terlalu bagus gitu. Tapi menurut Teteh di sekolah ini kita bisa, walaupun misalnya sekolah ini nggak terlalu terkenal dan muridnya terbilang belum cukup sebanyak dari pesantren-pesantren lain, tapi menurut Teteh dari pelajaran, dari cara menyampaikan pelajaran dan cara mendidiknya itu sudah membuat Teteh bisa berubah gitu dari yang dulunya kayak gini sampai Teteh bisa lebih menjadi Teteh
diri teteh sendiri. Dari awalnya kan teteh sikapnya, cara teteh selalu main bola. Nah, teteh bisa menghilangkan itu. Gitu. Oke, terima kasih ya buat Teh Lutfi yang udah menyempatkan waktunya di sini. Dan sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.